Yuda. Saya junior dari TK atas 10 di Kecamatan Klajen. Mungkin saya juga jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Yuda. Biasanya kalau di ICN ada 2 panggilan sih, ada yang manggil Asta, ada yang manggil Bumi gitu. Aktivitas saya setiap hari mengajar di TK Abbas 10 dan saya di sini alhamdulillah mendapatkan amanah dan utusan dari MTK Polja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Dwi Rizdiani, biasa dipanggil Levi. Saya dari TK Aba 12. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suci Putri, biasa dipanggil Bu Suci. Saya dari TK Aba 8. Dan aktivitas saya biasanya setelah mengajar saya sebagai guru les privat TK dan juga SD. Perkenalkan, nama saya Azania Syafira Handani, biasa dipanggil Bu Fira. Saya dari KBTK Aba 17. Terima kasih. Apa yang meja ini? Kayaknya yang ini masih fresh. Yang ini apa? Oh, yang masih fresh. Saya Vera Ferion Agustin, perwakilan dari SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Zahra, biasanya dipanggil Adiba. Saya perwakilan dari SD Muhammadiyah 5. Perkenalkan, nama saya Ica Putri Cianisi, biasa dipanggil Ica dari SD Aisyah Ketamaran. Perkenalkan, nama saya Hafsa Wahidulagen, biasa dari MTS Muhammadiyah. Kenal, saya Yudi Ristiana dari MTS Muhammadiyah 1 Malang. Ya itu aja. Ini apa namanya, kegiatan pilihan, jadi saya sudah dipilih kepala madrasah. Kita termasuk wanita-wanita pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini. Memang nama itu kadang susah dihafal ya. Tapi kalau wajah itu, Mbak ini ngaten. Monggo. Saya kenal. Nama saya Ibu Siti Ruwahya, biasa dipanggil Afia, lulusan dari SD Aisyah, SD satu-satunya yang ada di Malang. Dari sini aja Bu ya. Tapi ini nggak nyampe. Saya Yuswati, biasa dipanggil terserah di seluruh Nama saya Ya Bu, saat ini aktivitas mengajar di SD 5 Muhammadiyah beserta seperti apa saja. Nama saya Fani dari SD Muhammadiyah 5 beserta rombongan. Wabarakatuh. Saya Suhasana dari SD Muhammadiyah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, nggak bisa dipanggil lain ya Anissa itu aja. Kegiatan saya seperti ibu-ibu di SD Muhammadiyah 5. Sudah kenal ya. Oh iya, nama saya Febria, saya dari MTK PDA sekaligus guru BTG SD Muhammadiyah 5 sekaligus asistennya Bu Hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yurma Laila dari guru Al-Quran SD Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Nurhayati, tapi biasa nama kerennya Berlina.
Saya mengajar di Bumiayu. Kegiatan saya sehari-hari mengajar di TK Nurul Huda. Masya Allah, Sama dia sebagai sekretaris dan di Japan sebagai tablik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten, nama saya Febrina Reza. Jadi kalau di sana tadi ada Mbak Febria, ada Febrina, ada satu lagi Febrina. Jadi di TMA ini kebetulan Febrinya ada 3. Di masing-masing grup ada satu-satu. Nama saya Febrina. Saat ini saya sebagai pimpinan daerah Nasyatul Aisyah. Saya kebetulan pakai seragam karena tadi pagi ada acara NA, terus harus multi talenta belok ke sini, nanti balik lagi ke acaranya NA. Kemudian insya Allah pada siang hari ini nanti saya dengan Mbak Fatimah dengan yang lainnya sebagai fasilitator kelas ini. Sebenarnya kita sama-sama, kayaknya yang fasilitator sepertinya nggak cuma saya aja banyak, tapi ternyata merangkap sebagai peserta juga. Jadi tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Baik, sambil menunggu dari Bunda Sri Herawati tentang interaksi sosial dalam keluarga. Nanti waktunya kurang lebih 30 menit. Dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk siang ini kita bisa hadir pada sesi kedua untuk melaksanakan tugas keibuan atau tugas kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari TMA ini bisa kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan akhirnya seperti lagu di Aisyah ya. Mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Itu harus dimulai dari kita sendiri sebagai keluarga. Jadi kalau di situ saya diberi materi interaksi sosial dalam keluarga. Nah, kita ini kan kalau dulu sekolah ada 2 yang melekat pada diri kita, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Individu juga ada 2 yang menempel di kita, yaitu jasmani dan rohani. Apakah ada yang makhluk jasmani saja? Sudah tahu semua. Nah, kita interaksi sosial ini melekat pada kita, baik secara individu maupun sosial, karena diberi karunia oleh Allah kelebihan untuk mengaktualisasi diri kita secara maksimal. Maka Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berpikir tentang penciptaannya juga. Nah, apa sih interaksi itu sebenarnya? Apa Mbak interaksi itu Mbak? Saling mempengaruhi ya, saling meminta, ya, saling membutuhkan, interaksi. Kalau komunikasi, komunikasi itu hubungan antara 1 atau 2 orang untuk memberikan pesan, ya, supaya pesan itu sampai, itu kalau komunikasi. Makanya ada kan biasanya itu loh, komunikasi berantai, tapi sampai sana itu beda, nggak sampai gitu. Itu bedanya interaksi sosial. Interaksi sosial berarti ibu-ibu kita ini harus saling mempengaruhi. Ya, ini karena saling mempengaruhi jadi 7 ini. Kalau tidak ada yang mempengaruhi, tidak saling berpengaruh, nggak jadi 7 anak saya. Nah, ibu-ibu ini kok enak sih, ya kan? Kemudian saling menarik hati, lah itu interaksi. Ibu-ibu juga begitu, bagaimana di dalam? Tapi kan pintar-pintar kabeh, cukup sekiannya. Jadi kita cukup bisa. Begitu juga ibu-ibu terutama di guru ngaji, majelis taklim, guru TK, itu semuanya punya
istilah-istilah di dalam Al-Quran itu sering disampaikan oleh ibu-ibu semua. Ada beberapa. Nah, komunikasi dalam Al-Quran, karena kita bicaranya kan itu kaulan sadida, perkataan yang benar, jujur, tidak bohong. Nanti di share aja ya materinya, ya nanti kita share. Kemudian kaulan ma'rufah, tutur kata yang baik, kaulan karimah, tutur kata yang mulia. Di surat Al-Isra itu ya. Kemudian kaulan layyina, tutur kata yang lembut. Arema kok enggak kata iso. Tapi Pak Ijri itu di Malang lama, tidak bisa dia terpengaruh Buera. Dia lembut walaupun orang Lombok. Kalau Buera walaupun orang Malang, tapi Lomboknya ya lumayan pedes. Kaulah baligho, ya, mengesankan. Ini tadi soalnya intinya jam 10 siang jadi ya. Mengesankan bukan mengesampingkan ya. Sampai nonton soalnya nggak tapi di episode itu. Ya, kaulah baligho, mengesankan, ya, kok bisikan, bukan yang menyakitkan. Aja itu ya ADT, tulisanku tak buat media. Jadi mengesankan bukan yang menyakitkan, ya. Pas bisikan itu diganti bukan, ya, mengesankan bukan yang menyakitkan. Jadi memberikan kesan yang baik, ya. Ya. Tadi malam itu ada murid saya sering didatangi mantan murid saya. Macam-macam ya, pokoknya keluarnya kontrakan bunte, kemudian anakku mau masuk pondok, bisa buat temu nawaroai dan seterusnya. Dan nanti itu di situ ada SKMT yang bisa diurus dan sebagainya. Itu kan harapan. Jadi balik ini apa sih kalau diulangi jangan ya, karena kata-kata yang memberikan kesan, oh tiba ya kamu Buera itu ada solusi, kamu kesana loh nanti. Seperti itu kita menghadapi orang-orang yang sering mungkin memberikan dan yang mengganggu juga banyak. Kita tuh di kampung saya tuh punya komunitas bukan IC ya, jadi ada komunitas. Jadi kita itu kayaknya dipermainkan oleh ibu-ibu, terus diumpama Ibu Tina. Jadi Bu Tina yang mengajari ngaji ibu-ibu. Akhirnya semua sekarang dengan apa itu lagu jiarka si guru dia ngomong jalur Senin ya Bu, besok Senin Selasa ya Selasa. Jadi tidak ada nama tanggal 15, 16 terus nggak ada. Karena ya itu kita hanya manut orang, tapi nggak apa-apa yang penting masuk. Dan kemarin itu dari beberapa dulu ya kita punya anggota sampai 80. Sekarang tinggal berapa itu ya? Kemarin satu base itu orang 35. Kita memberikan informasi sejak puluhan tahun yang lalu tentang jamak kosong. Singkat malu mek loro dari 20 tahun oleh mek kira sakit. Lumayan tuh. Ketika sama saya tuh. Enggak ada ini sudah awal selatan kok di. Nanti asal wis kok omah. Kali itu kita nak macet depannya apa itu truk tebu melakukan 10. Tak orang bolong tergandeng, tak kira paling enggak ini mah. Akhirnya apa? Hal seperti ini tidak diperhitungkan. Tapi nanti kalau ketemu lagi, tak briefing juga orang-orang seperti itu. Jadi untuk nengkel yang berarti kita ngenteni sholat asar. Padahal kan sudah diberitahu. Nah, hal seperti ini, maka permasalahan dan berkomunikasi secara sehat tanpa meremehkan dan ini yang terjadi sekarang Bu. Guru TK, guru SD, pada soal TPP menengkeli. Dan itu saya rasakan di sekolah saya. Asalnya itu pegawai karyawan. Yang teman saya kemudian jadi kepala dinas itu, aku kemarin didatangi oleh Wahyu loh. Apa? Bukan suaminya, karena dia sudah diangkat PNS. Itu ujungnya bukan. Soalnya balik, rupanya untuk si lagi-lagi ya. Makanya ibu hati-hati. Ya, kadang-kadang ada rasa gitu loh, pulang kosnya kok oleh wong iki gitu ya. Pas tukaran ya loh.
Karena ngomong itu, cuma banyak yang cerita. Karena saya ini sering di kerjanya dia nggak senang lah, kok sampai jual anak limau. Sadar. Pas lagi nah itu. Terus ada keluarga itu yang wekmu. Yang laki-laki juga tidak terbuka, yang perempuan juga tidak terbuka. Begitu juga ini privasimu tidak boleh dibahas. Aku anakku, bojoku bukaan guys. Sopo ae. Bu, ini loh WA dari Bu Fauzia loh jar. Bu, ini loh WA dari Pak siapa loh. Tahu semuanya isinya. Ya. Nah, kalau kemudian terjadi sesuatu salah menghubung, ini kok ada ini, iya itu orang tarik benang gitu. Kalau misalnya lawan jenis, itu kan bisa kita. Jadi jangan sampai ini ketemu terus kemudian harus konangan. Jadi komunikasi secara, lah ini dengan keluarga besar gimana? Kalau kita bicara dengan keluarga besar gimana coba? Ayo Pak, pikiran anak 15 menit. Ini kan hambatan utama komunikasi itu. Ya, semua anggota keluarga punya kesibukan sendiri. Sibuk bekerja, kemudian pertumbuhan anak, sibuk bekerja, atau semua anggota keluarga punya kesibukan masing-masing. Jadi seperti kita sekarang anak-anak itu diajak pengajian harus serasa nabung. Kenapa? Mau nabung orang tua. Nah, kita sendiri tidak punya sarana untuk pengajian anak-anak. Anak-anak diberi media untuk bisa ikut pengajian itu ya sulit loh Bu. Di masjid-masjid kita contoh. Untuk anak muda-muda, lakukan yang seperti ya, dia ikutnya. Nah, diadakan seperti NA kapan itu mengadakan Fatimah. Bu, saya akan mulai Bapak Timur Jano terus mulai gak apa-apa wes. Saya pinter biar anak 5 itu wow. Tapi yang namanya sing ngopeni arek-arek nom yang juga punya kesibukan, ya wes bujarai. Nah, itu. Nah, bagaimana kita cara sekarang? Yang kedua, sedang ada orang tua, yaitu cara mendidik yang konvensional memang ada plus minusnya ya, konvensional. Ya. Dulu mbak saya mendidik saya itu cedek orang anak mateng tuh. Jadi saya tuh jadi gitu, main nonton wes. Jadi kita itu konvensional, kita nggak tahu, kita nggak diajarkan bagaimana proses sampai perbentukan itu nggak ada, ya nggak ada itu, ya kenapa? Ya itu mbak saya di cocok. Saya itu kan seneng siram dulu namanya rumah depan rumah kan mesti debu aku sirami gitu. Terus sama karena saya tuh rumah jahat ya sampai anak-anak belum kalau jika aku suka dodok itu akhirnya tetangga saya dok ojo terang-terang ngomong-ngomong kok dari perawan tua jadi terus saya tanya sama mbak saya mama itu apa sih yo karena birapi berarti kamu gak rapi kok lapo anak-anak nakal-nakal gitu jadi seperti ojo ngono gak boleh gitu. Jadi itu seperti itu. Dan orang tua dulu itu walaupun konvensional kan mesti punya keunggulan doa itu. Ibu sering kan cerita nih, ya gak seneng nyapu, senengnya buangin terasi untuk ke pawon ya, ke dapur ya. Kayu nawon gitu, memang aku ayu tak gitu kan, memang aku. Moga-moga nyapu, perawan gak kenal di seneng karo orang tuamu. Aku boleh orang tua sih seneng nyapu. Boleh orang tua sih gak seneng terasi. Moga-moga kan besok oleh bojo sing pinter nyapu. Tapi itu pinter nyapu. Itu doanya orang tua ternyata gitu, ibuku juga gitu. Karena anaknya malas. Kok mana sih? Moga-moga kan besok oleh bojo sing seragam. Itu lho Bu. Seragam apa Mak? Mbak, yo seragam boleh duwe. Nah itu loh Bu. Jadi kadang-kadang pendidikan konvensional itu ada plusnya, minusnya itu ya akhirnya kita tuh buta terhadap sesuatu, buta ilmu pengetahuan dan kadang-kadang kita itu yang ngawur gitu loh. Ya. Nah karena konvensional itu tadi
kurang rasa percaya pada keluarga, sahabat jauh lebih bisa dianggap membantu permasalahannya. Curhatnya kan? Karena orang tua, Bu, nilaiku elek, jangan goblok banget. Jadi kita dalam pendidikan itu seperti kan anak-anak sekarang ibu ada yang muda nuntut. Masuk ibu tambah ibu kan gak iso. Lah sampe dia iso aku salah. Jadi kalau saya gini, anak saya itu ya hampir semuanya pintar matematika. Ada satu yang gak iso itu, Mbak Dia ini sampai tak les, nggak ada saya ngeleskan anak itu, nggak ada privat, nggak ada. Karena saya tutor sebaya. Jadi nomor 1 karena pintar matematika ngajari yang nomor 3. Makanya anak angka itu ya nomor 2. Nomor 2 ngajari nomor 4. Karena yang nomor 2 pintar bahasa Inggris, ini urusan bahasa Inggris sih. Terus ini urusan ngaji nih, ini urusan jadi nggak bayar wis. Karena pintar KPJ. Yang nomor 6 nggak bisa belas matematika apa nih aku. Bu, aduh aku mengacaukan ibu sendiri ini kak. Setiap orang punya kelebihan. Kamu belajar, pokoknya sing iso standar begitu loh. Ibu itu IP-nya apa 2, dulu ada kan nggak ada nilai IP-nya kayak juara 2, yang penting itu kita bisa bagaimana mengaplikasikan masih pinter, muridnya orang iso diajari tak barokah. Murid itu tak kono, pokok pikiran bukan iso kabeh kan pakai rumus. Ya. 1 3 2 5 3 4 4 2 1. Pokok pikiran kemarin di anu kan 7 pokok pikiran anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Saya pokok pikiran pembukaan UUD 45. Itu 1 adalah pokok pikiran pertama negara persatuan, pokok pikiran kedua negara demokrasi. Negara berkeadilan. 1 3 2 5 ya. 3 4 pokok pikiran ketiga negara demokrasi. Pokok pikiran keempat negara yang berkemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Itu mulai SD sampai perguruan tinggi meturek. Akhirnya ya ada yang keluar. Waktu SD SB itu ditomboki biar arek. Itu Bu saya dapat 1 juta kok. Tahun 89. Tahun 89 ada SDFB itu loh. Itu ditomboki biar arek. Mengumpulin ke STM. Lah banyak bayar menyebar dosa. Tapi saya kan sengaja itu. Dan sampai perguruan tinggi murid-murid saya itu anak teknik tapi masuk jurusan PPKN. Ada beberapa. Karena itu tadi masuk nilai-nilai berarti aku sukses jadi guru PPKN. Kan itu aku. Nah ini maka kurangnya rasa percaya kepada keluarga. Jadikanlah kita itu sebagai orang yang dipercaya sama anak-anak. Semua harus karena anak-anak itu macam-macam ya Bu. Kadang belum lapor aja apa. Ada anak saya gitu. Bu aku minta duit Joko. Kasih tulis. Ya mesti kamu ditakoki mosok. Tapi ada yang punya karakter seperti itu. Jadi kalau anak itu letak, oh iya, ya gampang kok, tulisan. Bukan kayak jenis, aduh jawab. Terlalu asik dengan gadget pribadi, ya. Ini penggunaan HP secara berlebihan tidak bagus. Kepedulian menjadi minim. HP ini loh. Tapi saya itu 24 jam. Kadang atau kan kita setelah terus keturun, terus sampai malam kan muni dipikir tidak siap online, padahal kan itu HP ku muni terus di telepon orang kerungu. Nah, saya sering disuruh Pak Taufik setel lagi apa lagu lah gitu kan, lagu barang kadang-kadang enak sekali ya, menimbulkan konflik cemburu berlebihan. Tapi cemburu itu harus Bu. Kalau tidak cemburu namanya apa? Jayus. Ya, tidak cemburu. Banyak. Apa? Contohnya apa? Sekarang banyak klub-klub malam itu menyajikan pertukaran pasangan kan begitu.
Itu sudah marah, itu di Malang juga ada. Nanti bojone di kono di kono kasihnya itu loh Bu, saya itu kok ada lagu seperti ini ya Allah ya Rabbi, saya begini. Ya Bu, pernah dengar? Saya itu dengarkan pertama itu tetangga saya pinjam tempat mantu anaknya, jadi sone itu ditaruh di rumah saya di teras. Terus aku tak rumah ya, aku nyele bojomu lek enak tak gawe tapi lek enak tak gawe. Itu kalimat gitu. Kalau ada keuangan yang berantakan ini yang banyak terjadi. Ya kan, seperti tadi contohnya apa? Security kan? Satpam. Gabung yang bisa mengelola keuangan dengan kondisi yang minim itu bisa. Enggak kadang-kadang bis pokoknya nomor 1 serum, nomor 2 lotion. Nah aku dulu sampai hari ini serum itu yang saya pakai adalah Leri. Iya Leri, coba. Usia sudah 64, tapi kan ini lalu pecok. Itu kayak lebih Bu, anaknya berat, terus saya berat dua, terus di bawahnya itu dikawin masker. Sejak dini, semua orang itu. Oh, Jawa ya, ayu kok. Usah serum kalau ngomongnya pengelupasan kulit barang ini. Kancaku anak umur sudah 60. Aku diajak, kok anak gratis pengelupasan, kok sih pengelupasan. Terus kok orang ternyata benar itu harus terus-menerus dilakukan. Dan kalau dia tidak melakukan itu, ini yumpah bahwa udah seperti itu. Nah, sebenarnya kan ini aku coba. Saya jajar aku lak putih sama akhirnya abang. Tapi nggak percaya loh. Akhirnya sekarang sudah umur 80. Akhirnya hitam karena sudah tidak kembali kan. Ya. Jadi pengelolaan keuangan yang berantakan ini menyebabkan pinjol. Karena pas panik kan, anakku yang bayar harus nyari gampang. Karena tidak ada ini Bu, tidak ada keterbukaan tadi Bu. Ya. Kemudian memiliki ekspektasi yang tidak masuk akal. Cenderung kan suaminya kan seperti itu. Makanya Bu, sebelum menikah itu ada proses pengenalan, ta'aruf dan sebagainya. Kemudian tahu bagaimana dia, kemudian dia pekerjaannya apa, kemudian setelah itu dia bisa enggak, makanya harus memantaskan diri. Dia tuh biasa-biasa saja seperti saya. Makanya jaluk model bojo sing koyo sopo ngono. Itu enggak bisa ya. Harus memantaskan aja ini. Orang ini ya minimal sepupu. Istilahnya agama kan begitu, sepupu. Jangan kemudian kita ekspektasinya tinggi. Pendapatan per bulan 2 miliar itu kan ya nggak mungkin. Ya, saya biasanya menghibur diri sendiri. Tas saya ini isinya 2 miliar. Walaupun nggak ada segitu kan, aku menghibur diri sendiri. Supaya orang miliar gitu. Ya, merasa karena kita tidak terbuka, akhirnya beban itu kita tanggung sendiri. Tidak memakai bahasa cinta. Cintaku kesini jangan begitu toh. Itu kan anak udah muda. Kalau kita sudah tua enggak gitu aku. Tapi itu kepada anak-anak ya bisa begitu. Ini cantik. Saya manggil anak saya itu dulu sejak kecil. Kalau yang perempuan ya, ini cantik sini. Ganteng sini. Supaya apa? Walaupun dia gak pati ganteng, tapi dia main aku ganteng. Loh iya Bu, karena apa? Dia akan jadi pede. Oh ya aku yang ganteng. Dan pernah anak saya, aku disegani, aku dia aku dinyek apa? Rupa ono kok bisa jadi apa juara telur gitu. Loh, juara telur awakmu lek tambah rada adus sithik. Juara siji plus aku itu. Dia belajar. Ya aku sudah di sini, maksud saya dia kan akhirnya waktu
semuanya bolang aku, jadi rusuh pun model, jadi rupanya mau. Gosnya kayak pantas lah dinya, tapi tak ada pantas ini, jadi rambut di benak no, hanya no, jadi nggak apa-apa, ya. Gila ya. Ini sudah, ibu sudah tahu semua. Nanti, coba anak. Nah sekarang ini digitalisasi dan keharmonisan keluarga, tantangan dan solusi. Jadi kita ini teman-teman keluarga ini interaksi terkecil yang menjadi elemen kunci terbentuk dari sebuah keluarga sebelum mulas ke ranah yang lebih luas. Terdapat berbagai sistem berjalan sesuai fungsinya karena dalam keluarga melahirkan kedinamisan yang terwujud melalui interaksi itu tadi. Kalau kita tidak berinteraksi dengan baik, tidak punya ilmu interaksi, nah terus bagaimana? Ya dengan ketemu-ketemu gini, oh iya ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa kita sampaikan, kita aplikasikan kepada anak-anak. Kalau yang guru SD ya berarti bagaimana kita memahami tentang anak-anak di awal-awal remaja. Kalau sudah remaja bagaimana, dengan ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu kan jelas problemnya lebih kompleks. Karena ibu-ibu ini memiliki banyak tantangan di era sekarang. Mulai ngopeni anaknya, ya, ngopeni organisasi, terutama di Aisyah, itu tantangannya banyak sekali. Sekarang enak ya Bu, ada, ayo ketemu, gimana sini? Kalau dulu kan ke rumahnya masing-masing. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita itu kurang apa, silaturahim Bu. Saya teringat dulu tuh, rapat ranting itu, rumahnya ini. Nah, saya kira rapat ranting, terus gak enak ya, kalau video dari Zoom aja, tapi ngaji-ngaji Zoom. Padahal pembinaan agama itu tidak bisa dengan cara apa itu digital saja, tapi harus ketemu pembinaan. Istilah sorokan itu loh Bu, kan bisa dibenerin langsung. Karena suara ini volume atau suara di sini beda dengan suara kita yang asli. Mungkin kalau sudah diformulasi di audio itu jadi bagus. Maka saya ini kan senang kalau mikir gak enak, karena itu berpengaruh. Suara saya aslinya kan gak gini, karena ditambah ini jadi rada lumayan. Ya, tapi bagaimana fungsi kita di dalam keluarga ini melahirkan kedinamisan terwujud melalui interaksi, ya. Termasuk kalau kita pengguna, ya, digitalisasi yang terus mengalami perluasan dan pengguna dalam mengakses tidak bisa dihindari. Kemampuan digitalisasi yang unlimited, tidak terbatas, memberikan kemudahan dalam berbagai hal yang memiliki dampak positif maupun negatif. Positifnya, baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, orang itu kalau melalui Zoom, ya, Zoom meeting dan sebagainya, itu belum tentu dia itu mau, dia hanya ingin tahu. Mari dibuka, guys. Mari ngobrol sih goreng tempe. Nah, guys, sampai apa? Ya makanya orang itu kalau dengan pembinaan agama tidak bisa dengan cara itu terus menerus, karena itu dampaknya tidak bagus. Karena akan terpotong Bu. Baru nama mandi. Oleh tangan, Bu, kawan. Ya masih punya pengaruh. Aku kepingin ketemu sama apa yang bukan ya. Sekarang nggak bisa, kita bisa pakai pasar masuk ke dalam dunia. Anakku angel ngopeni nuturi anakku. Oh ternyata sekarang nggak berlaku, bisa. Tadi sopo bisa bikin. Tadi sopo. Tak dengar sopo. Udah Bu. Kok guru mana banyu mulu di miskol nih. Iya kan aku sebentar wes itu apa tadi? Gitu. Jadi ini cek. Nah, dulu ya hati kan dari awal aku sholat itu dulu sih. Itu sekarang bisa ngecek dengan cara itu lagi, ya. Terbentuknya kebenaran anak seperti itu ngecek terus. Saya baru lebih banyak menggunakan gadget daripada komunikasi secara langsung. Kita juga itu kan. Bisa pengajar pimpinan kok ambil gadget aja. Soalnya tidak muat Bu, ini bocor, habis.
Alhamdulillah. Sudah pengantar nih, sedikit pengantar untuk kita diskusi. Jadi saya sudah sampun berkelompok, oke. Kelompok satu sinten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdua saja. Ayat 14, kelompok 3, Al-Baqarah ayat 1. Bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak boleh mengumbar atau menjelaskan atau membicarakan aib bagi suami kita, ataupun suami membicarakan aib pada istrinya walaupun untuk sekedar sharing. Setidaknya kita bisa bermunajat kepada Allah, membicarakan masalah kita agar mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian bercampur dengan istri pada malam hari pada bulan Ramadan diperbolehkan ketika suami istri itu sudah berbuka puasa. Kemudian batas makan sahur yaitu pada benang hitam sampai pada fajar, yaitu lebih baik mengakhirkan makan sahur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian mengiakan iktikaf tidak boleh hanya sebelum iktikaf itu diselesaikan tidak pulang untuk hanya mencampuri istri atau meniatkan iktikaf beberapa hari di masjid dan mendapatkan restu ataupun komunikasi yang baik suami atau istri agar tidak terjadi kesalahpahaman. Itu dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti baju ya, tadi bukan tadi disebutkan tidak boleh mengumbar aib. Tapi sebenarnya fungsi baju adalah supaya jadi indah, yang kurang itu ditutupi. Nah itu ya. Jadi kita suami istri tidak ada yang sempurna, ya. Mana-mana kekurangan suami kita punya kelebihan, ya kita tutupi. Jadi bukan seperti tadi ya, dia punya gaji banyak dianggap suaminya kok kere misalnya ya, banyak ada seperti itu ya. Dia merasa dirinya hebat, suaminya tidak merasa tidak selevel ya. Jadi sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita muslim yang baik, kita tahu ayat itu luar biasa karena fungsi penggambaran baju itu adalah luar biasa. Jadi orang lihat itu sedap dipandang, yang kurang-kurang tertutup dan yang kurang itu juga saling melengkapi satu sama lain. Itu yang sangat luar biasa dari ayat itu tadi makna dari Nabi. Terima kasih. Sukses dari pernikahan itu cuma 2. Tapi ini dari bahasa orang yang awam lah di bawahnya Bu Yayu. Jadi yang pertama itu berarti cinta suami harus lebih besar, dan yang kedua istri harus menghargai suami. Kenapa kok cinta suami lebih besar? Ya karena biar bisa membimbing kita sebagai perempuan yang diciptakan bengkok lah ya, yang moodnya itu nggak mesti kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke depan. Nah kalau cinta suami nggak lebih besar, maka ya rumah tangga itu juga tidak akan tercipta ketenangan dan kenyamanan gitu bagi istri, karena istri yang nyaman juga akan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Terus kenapa juga kok harus istri harus bisa menghargai suami? Balik ke perkataannya Bu Yayu tadi sama yang ada di ayat itu, meskipun istri mungkin levelnya di atasnya suami ya, kita tetap harus menghargai, tetap harus memberikan pelayanan yang sesuai dan sepantasnya untuk suami kita. Mungkin seperti ini. Yang artinya dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun, tak ada hingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi surat Al-Imran ini itu sebagai pengingat bagi muslim tentang kesenangan sesaat. Materi itu bersifat sementara. Tidak ada larangan mencintai kesenangan dunia. Akan tapi di situ menjelaskan keburukan yang ditimbulkan bila mencintai secara berlebihan. Tapi tidak dapat dipungkiri kalau misalkan kita itu senang dengan dunia, itu harus diimbangi dengan akhirat. Ada satu hadis yang menjelaskan ada satu hadis yang berbunyi, "Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi di samping kita itu bekerja untuk mencari kesenangan dunia, kita itu harus diimbangi dengan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu, sebagai manusia itu tidak boleh berlebihan mencintai harta benda. Kemudian harus membagi dengan sesama, terutama kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi Quran surat Al-Imran ayat 14 ini dapat digunakan untuk berdoa memohon ampun di masa lalu dan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan merintis usaha. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan dikatakan bahwa memang kita ini artinya dibuat indah. Apa saja tadi Bu? Hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir. Jadi itu adalah kesenangan-kesenangan dunia, yaitu pada wanita, anak-anak, qanatir. Qanatir itu harta yang banyak dari emas, perak, khoil itu kuda, artinya binatang apa ya? Kendaraan. Ya, kendaraan, dan artinya harta benda yang ada di dunia itu ya. Tapi di akhir ayat itu Allah menyatakan bahwa wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi dan Allah di sisinya itulah sebaik-baik kesenangan. Maaf itu apa? Maaf itu apa? Maaf pakai hamzah. Oh, hamzah ya. Apa artinya tadi? Tempat kembali kan maaf. Jadi ya, tempat kembali. Jadi kita artinya terhadap kesenangan-kesenangan dunia itu kita bisa menepis ya. Artinya kita harus bisa membandingkan dengan bahwa Allah lah yang seharusnya kita cari gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kebalikan atau antonim daripada dunia itu adalah Allah gitu ya. Artinya kita tidak fokus kepada dunia, tapi yang harus kita fokuskan adalah Allah, gitu aja. Mungkin itu aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak apa yang dibaca lah, nggak boleh kalau nggak baca Al-Quran. Cuma itu yang biji ya. Dimarahin gubernur nanti. Al-Quran itu harus dibaca. Kalau hadis boleh terjemahnya saja. Mohon maaf, saya untuk membaca Al-Quran belum. Monggo Bu Fatimah. Yang baca Fatimah yang mengartikan. Sini Mbak, kena ini loh, kena. Surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada
فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa di atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk implementasi kehidupan dalam sehari-hari, yaitu ini hubungan antara ayah, ibu, dan anak ketika menikah. Nanti akan mempunyai anak. Jadi seorang ibu itu sempurnanya seorang ibu adalah kalau bisa menyusui anaknya hingga usia 2 tahun. Dan untuk kewajiban seorang ayah yaitu menanggung nafkah yang baik sesuai rezekinya atau kemampuannya dan kesanggupannya. Lalu untuk seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya. Begitu pula ayahnya kalau bisa juga tidak boleh menderita karena anaknya, dan anaknya pun tidak boleh menderita karena orang tuanya. Untuk yang lainnya ini diperbolehkan menyapi anak sebelum usia 2 tahun asalkan ada kesepakatan bersama. Yang kelima, boleh menyusukan anak kepada orang lain dengan memberikan bayaran sepatutnya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi al-khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Surah An-Nur ayat 21. Ada beberapa tafsiran. Di sini kami rangkum menjadi 4 tafsiran. Yang pertama, Islam mensyaratkan pernikahan. Yang kedua, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan laki-laki berpasangan atau menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri. Ketiga, di antara tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang keempat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang berpikir. Poin penting dari ayat ini, memilih pasangan yang tepat.
Yang berikutnya berbuat baik kepada keluarga. 3. Berdoa. 4. Upaya untuk memperbaiki pasangan maupun diri sendiri. 5. Menasihati dengan cara yang baik. 6. Saling melengkapi dalam kekurangan berkeluarga dan berumah tangga. 7. Berpikir dan saling mengingatkan. 8. Memperbanyak membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Sekian dari kelompok 1. Mohon tanggapan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada 2 permintaan. Yang pertama, meminta kepada Allah diberikan pasangan atau keturunan untuk penyejuk hati. Yang kedua, meminta menjadikan pemimpin yang bertakwa. Untuk menjadikan kita, meminta kita untuk meminta pemimpin yang bertakwa, maka kita harus lebih bertakwa kembali dengan cara kita mencari ilmu yang lebih baik lagi. Dan untuk meminta keturunan yang baik atau pasangan yang baik, maka kita ciri-cirinya 1, kita harus menjadi orang yang baik pula. Yang kedua, kita bisa menjaga kehormatan, menjaga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka di sini kita sebagai pemimpin harus lebih bertakwa dengan berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khusus, mereka berilah nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, di sana aja, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Isi dari surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki itu sebagai penanggung jawab atas perempuan, atas istri. Kemudian yang kedua sebagai pelindung bagi perempuan. Kemudian yang ketiga memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Kemudian yang keempat sebagai pendidik.
perempuan atau seorang istri. Kemudian yang nomor 5, berusaha membahagiakan istri dengan tidak menyakiti baik secara lahir maupun batin. Kemudian yang ke-6, tidak mencari-cari kesalahan istri selama seorang istri itu sudah taat. Kemudian selanjutnya perempuan yang soleh itu taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya, dan yang selanjutnya pandai menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan juga menjaga hartanya, dan yang terakhir adalah menghormati suami. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini menurut kelompok kami, Ali Imran ayat 134 ini merupakan ayat yang masih bersambung dengan ayat sebelumnya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ayat sebelumnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi itu kan orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan surga. Nah, gambarannya atau kriterianya ada di surat Al-Imran ayat 134. Jadi yang pertama adalah orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Di sini menunjukkan bahwa ada konsistensi dalam perbuatan baik. Dimana meskipun kita dalam kalau kondisi lapang mungkin wajar ya kita berinfak, kita ada uangnya, kita ada yang diinfakkan. Tapi di sini juga ada konsistensi di mana ketika kita kondisi sempit, kita juga tetap berinfak. Namanya manusia kan pasti ada posisi naik dan posisi turun. Jadi disitulah letak konsistensi dalam perbuatan baik dan dalam kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Terus kemudian yang kedua adalah menahan amarah serta memaafkan. Dua sifat ini merupakan hal yang berkaitan. Kenapa? Karena orang yang bisa menahan amarah secara otomatis dia akan mudah memaafkan. Secara otomatis akan mudah memaafkan. Oke Bu. Jadi keduanya ini adalah kunci untuk meraih ketenangan hati, ya. Kunci untuk meraih ketenangan hati yang akhirnya kalau hati kita tenang, maka kita akan bisa menjalin hubungan harmonis dengan orang lain, dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan memaafkan itu memang bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk mencapai ketenangan diri kita. Dan menahan amarah itu juga sangat penting, karena kalau kita tidak bisa menahan amarah, maka kita suatu saat pasti akan menyesalinya. Pengalaman pribadi. Sudah mulai sampai aku. Jadi seperti itu ya Ibu, Mbak-mbak. Ini merupakan, dua sifat ini adalah gambaran orang yang bertakwa, di mana mereka lah yang nanti akan bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju ke surga, insya Allah. Sekian dari kelompok 7 yang hanya 2 orang. Saya dari Ustazah dulu. Atau yang satu lagi nih ya, kemana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebaliknya yang istri jadi tulang punggung bukan tulang rusuk, yang bapak ini apa fenomenal di Kota Malang dan di
seluruh Indonesia kayaknya. Kan tadi istri itu tidak boleh menyakiti istri dibuat senang. Nah kalau istrinya jadi tulang punggung senang dari mana? Sedangkan suaminya jadi bapak rumah tangga. Itu gimana ya Pak? Ya, mestinya kan tidak seperti itu. Ya, seberapapun suaminya mesti harus bekerja apapun. Cuma kan sekarang itu orang yang paling realistis dalam sebuah kesulitan rumah tangga itu seorang perempuan. Coba COVID kemarin PHK kabeh. Yang perempuan ini malah justru eksis di situ. Setelah itu, ono ae pembawean. Ada yang ke rumah saya, Mbak, kamu tak orang-orang yo, tak paling kan ada duit 10.000, 15.000, mulai tak tambah beras dan sebagainya. Itu perempuan ada lama-lama orang, Mbak, oke. Jadi orang yang paling realistis dalam kesulitan rumah tangga itu adalah perempuan. Makanya sebetulnya bukan ada pun mar'ah, ada pun rijal. Makanya saya itu mesti diseneni Pak tahu mereka soalnya ada guyon-guyon itu kau oleh begitu itu. Anissa wa umamuna ala rijal. Nah boleh Quran sebagai itu tusoh enggak begini sekarang kan pemimpinnya itu saya berarti ayah itu sekarang nyapu oke. Jadi seperti itu guyonan di rumah ya seperti itu kita membangun komunikasi. Tapi itu nggak boleh dipakai mainan. Maka sekarang kalau yang perempuan jadi tulang punggung bagaimana? Saya tuh biasa memberitahu begini. Kadang-kadang perempuan itu yang itu tadi loh Bu, penghasilannya agak tinggi dikit. Itu untuk sombong wedok-wedok iki. Ya, saya lihat itu teman-teman saya ya. Kenapa? Kita ini memang harus dibimbing. Perempuan ini harus dibimbing seperti katanya bukan berita dia harus dibimbing dan kelompok siapa Pak Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Kelompok dia. Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Itu mestinya ayat itu dipelajari oleh laki-laki. Lah terus ngomong bapak-bapak gak mesti ke pengajian ini ki, karena ayatnya dia. Gak pernah tak dengar satu pun gak pernah. Sehingga bapak-bapak gak pakai sadar. Iya, pakai sadar. Nanti disuruh lihat YouTube-nya PD aja itu kan. Kalau bisa itu Ibu, kita itu kalau misalnya saya itu kan memang anak pertama ya, jadi bukan tumbuhan. Jadi pertanyaan ada di saya. Mesti ya ono sing ngertuk ya apa gitu mesti ngene makane tak kono. Jadi yang laki-laki ya tak ajari ngene, yang perempuan ya seperti ini. Jadi kita mantuku ya begitu gitu. Makanya anak saya laki-laki tak beritahu. Mau menikah, kamu kerja apa? Jangan sampai mertuamu yang tanya. Kamu kerja apa sama anak saya? Kan sebenarnya nggak boleh begitu. Kalau agamanya sudah bagus, insya Allah dia akan mencari kerja apapun yang dia bisa. Tidak tahu, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah di situlah. Nah, kita ini sebagai istri, ya tugasnya mendoakan suami bagaimana bisa memperoleh sesuatu yang menjadi penghasilannya beliau. Kalau enggak, oh iya memang rezekinya itu ada di sana. Kalau sudah seperti itu Bu enak. Banyak Pak teman itu kadang-kadang saya tuh begini, Bu, ini apa arek katanya gampang, bangun aku. Soalnya koperasi saya tempat. Nah, PDA ono, sekolah ono, komunitas apa anak gampang. Mesti dia bilang ke anak-anak saya, Ibu menurut gampang balik duit. Nah, walaupun itu potong gaji saya gampang. Akhirnya apa? Saat tua ini terima kasih ke saya. Terima kasih ya Bu, ya bisa membantu aku, bisa beli ini, beli itu, beli itu. Saya mesti gampang loh. Kamu ini yang mau bayar sekolah, kira sih gampang. Tapi ya memang ambil itu. Dan saya bagaimana bisa berkembang uang ini ya caranya begini ya. Gak usah tergiur-giur itu tadi loh kalau yang ibu-ibu muda. Bayman jadwal barang ini soalnya bagaimana bisa ini udah lain itu jadi COD. Kita tuh panjang nanti itu sampai nyekolahan anak-anak. Terus kan ada bisa duit-duit akhir terus kemudian kita gunakan hanya sesaat ini nggak bisa. Saving itu penting. Nah ini kan kadang-kadang kalau kita jadi tulang punggung, oh kita harus sadar bahwa rezekinya itu ada di saya. Oleh Allah diturunkan ke saya juga begitu.
terus terang ya, gaji saya dengan Pak Toh itu lebih banyak saya karena yang jadi pegawai negeri saya dulu. Selama 7 tahun saya jadi pegawai, Pak Taufik baru mau karena Pak Taufik dulu tidak mau jadi PNS karena ada gontokan. Wah, sebenarnya kampanye tok aja itu. Akhirnya saya yang maksa. Jadi tes, enggak harus tua, tes lulus setahun. Titip wong gitu. Sampai klise itu, klise foto itu saya yang mengantarkan ke teman-teman. Benak mau nulis apa sembuaran kata tak tulis no. Ada udah tes. Terus tak bisi Pak Susat. Terus saya lulus no ya. Gampang tak bantu. Lulus. Bantu Pak Malik. Lulus juga. Lah, itu tapi kemudian apa? Kemudian saya bunda karena Pak Towi juga sebagai mubalik kan mesti ono bicara aku ya. Ya itu tadi rezeki yang layak tasik itu mesti muncul Bu, dan itu sudah saya praktekkan betul. Ya contoh ya Bu, saya itu pernah hanya punya duit 5.000. Ada saudara ke rumah, aku jalur duit gitu rokok loh. Lah kok Pak Dia gitu rokok? Terus nggak usah ya. Jadi saya itu berpikir hampir 2 jam. Jam 2 sampai asar, sampai lebih itu asar. Ini duit tak kayak nopo gak? Kalau saya kasihkan anakku bangun tidur mesti jauh jajan. Apa ya tak kayak nopo tak kayak nopo. Akhirnya putusan saya harus tak kayak nopo. Dia tak suruh makan tidak mau. Apa yang terjadi? Tim pembantu saya, itu teman pagere, adikmu tangi terigu itu kocok karo gula, karo ndok, gorengan cek koyo jajan. Biar dia bangun tidur makan jajan tapi terigu mah lho. Akhirnya sudah selesai. Apa ya? Mau maghrib ada mahasiswa ke rumah. Bu, Pak Taufik ada? Oh, masih ngajar. Ditunggu, boleh nunggu. Ya, Mas di teras ya. Buatkan minum bla bla bla. Apa yang terjadi? Pak Taufik diminta untuk ngaji karena mubaliknya pulang ke Kediri dadak ibunya meninggal. Disuruh ngaji di Batu. Apa Bu? Berkata tumpeng siji. Kemarin apelnya 5 kilo, di jero tumpeng ada duit 50.000. Zaman tahun 90-an. Ayo duit 50.000. 5.000 di KI 50.000 ditambah berkat apa namanya? Tumpeng tambah apel 5 kilo. Itu akhirnya aku percaya dari Fisaroi waduh jadi kan Pak dikek nopo gak dikek nopo gak anakku mesti foto. Ini kan sebuah pertarungan. Jadi 25.000 itu betul-betul dan itu tak praktekkan ternyata dengan berbagai wis ono ae wong jadi saya itu sejak tahun 81 sudah jadi guru. Murid saya semester 2 sehingga murid saya banyak yang sukses juga banyak yang tidak sukses. Jujur dia mesti nangis Bu Hera dan Pak Taufik apa Pak kontrakanku entek. Terus masuk aku katanya bayari solusi Bu apa carane. Anakku lunak seketan. Nah, nih seperti itu ternyata kalau kita itu punya dasar agama yang baik Bu di masyarakat itu, ndak ono sing ngomong wedok menengkel. Biasanya ibu-ibu kan ngomong menengkel aja. Ya pokoknya dia harus ketok lebih terus suaminya itu dan banyak kok sekarang di KUA di mana pengadilan agama itu sepertiga pengajuan dari 7.500 N1 setiap tahun 2.500 itu gugatan perceraian karena masalah ekonomi dari soto kode itu mau ngajak kan apa terus gak tahan bisa juga digiopok bisa kalau kita mau nggak lemah ya mek diser nonton kan bisa dan itu bisa mau bayar siji itu orang pinter terus dia pasti apa terus pokoknya cara ekonomi mulai sulit sampai gitu kan kita bisa makan mendos separuh ya iso makan mendos 10 iso titik siji iso ndok seberapa iso itu loh itu karena ekonomi jadi kalau ditarik kita tulang punggung ya kita terima kemudian jangan sampai kita ini bersolo ya Allah ternyata dan itu jauh lebih nilainya jauh lebih tinggi. Mohon maaf ya saya ini bukan mama bukan ya itu seperti itu memang kami keluarga kita. Dan kalau ada adik saya ponakan seperti itu ngeluh, ya kok saya masih ini. Syukur Allah guys. Awak mencari virus tuh sepeda motor aku ya apa
mantele Pak Tommy sampai bolong karena ora iso tuku ya iki tahu. Lah saiki Pak mobil aja didelok mobil. Iku cicilan 5 tahun. Itu jika kita duit-duit padahal kan itu ya. Seperti itu kehidupan kita sama. Cuma hanya yang kan yo kayak tegar gini apa? Hanya dia olong begini jadi kelihatannya itu makmur gitu. Padahal kita pakai bawa belanja jadi. Gak apa-apa di Aisyah ternyata hidup kita bisa terang benderang. Untuk ini sudah dicuci dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Akhirnya kita iman kita tambah. Nah itu ya jangan sampai kita tularkan semua ilmu-ilmu ini kepada tetangga kanan kiri, kawan sejawat itu semuanya kita beritahu bahwa kita perempuan ini sebenarnya orang-orang yang super power dan tidak harus menafikan bapak-bapak. Dan kita bagaimana membuat gerakan supaya bapak iso ngaji ini caranya. Bapak-bapak ini dapat iso ngaji itu nanti ya. Untuk painan nomor satu, nomor wedok-wedok ini. Karena ketidakberdayaan dia akhirnya membuat sebuah itu ya. Terima kasih. Oh, closingnya nomor satu ya, bahwa kita ini sebagai perempuan memiliki tanggung jawab yang besar ya, itu tadi sesuai dengan lagunya atau Mars Aisyah kemudian hidup bermasyarakat yang nomor 2 pokok pikiran itu harus dilakukan. Jangan sampai ibu-ibu tidak bermasyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungan suami istri, anak, menantu dan keluarga besar harus dijalin dengan saling pengertian dan nanti akan selanjutnya mungkin dalam sesi-sesi berikutnya banyak pengalaman yang bisa kita kemudian yang terakhir itu memang Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh dan sebagai penenang jiwa itu harus betul-betul kita pahami. Dan terakhir Ibu, memang ada sedikit masukan dari Bapak-Bapak dan seluruh yang hadir pada saat ada kajian Ramadan bahwa kalau membaca Al-Quran itu tidak boleh hanya artinya, tapi ayatnya itu dibaca supaya mereka tahu bahwa itu bisa nggak apa-apa gerakan itu tetap dapat pahala 2 pahala 2 kesungguhannya dan juga bagaimana kesalahan itu senantiasa dibetulkan dengan secara terus-menerus kita belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.